mendapat hidup yang kekal. Tetapi begitu dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, bagikan hartamu itu kepada orang-orang miskin, dia mengundurkan diri dengan badan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa keinginan Yesus untuk orang muda ini? Inilah keinginan Yesus untuk orang muda ini. Petrus ingin menciptakan dalamnya pengertian itu yang memungkinkan dia melihat perlunya keinginan hati serta kebaikan Kristen. Ini yang diinginkan oleh Yesus. Dia menciptakan dalamnya pengertian untuk memungkinkan dia perlu keinginan hati serta kebaikan. Ini yang diharapkan oleh Yesus di dalam kehidupan. Yang kedua, jikalau ia mau menempatkan dirinya di bawah bimbingan Kristus, dia akan menjadi satu kuasa, menjadi suatu kuasa untuk kebaikan. Tetapi dia tanya dengan jujur kepada Tuhan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Tetapi dia tidak mau menempatkan dirinya di bawah bimbingan Kristus. Dan yang ketiga, Yesus ingin melihat dia sebagai pekerja bersama-sama dengan dia. Ini yang diinginkan oleh Yesus kepada orang muda ini. Tetapi orang muda ini tidak kerjakan apa yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan. Yang selanjutnya, apa yang diinginkan Yesus? Ia ingin menjadikan dia seperti dirinya sendiri, satu cermin yang dalamnya rupa Allah dipantulkan. Yesus menginginkan supaya pantulan itu ada pada diri orang. Ini terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 136 sampai kepada 130. Dia ingin mengembangkan keunggulan tabiatnya serta menyucikan untuk digunakan oleh Tuhan. Jika pada waktu itu penghulu itu menyerahkan dirinya kepada Kristus, sudah tentu ia bertumbuh dalam suasana hadiratnya. Jika ia telah mengandalkan pilihan ini, alangkah berbedanya masa depan. Dia diinginkan oleh Yesus untuk mengembangkan keunggulan tabiatnya, supaya dia bertumbuh dalam suasana hadiratnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita bisa berkata, saya sudah melakukan, saya sudah menuruti perintah Tuhan? Istri saya sering katakan kepada saya begini, banyak yang saya perhatikan pada saat sekarang ini, bila mana dia pada pergumulan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya? Tetapi bagaimana orang muda ini menginginkan untuk mendapat hidup yang kekal, tetapi dia masih mementingkan diri dan tidak rela berkorban di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tujuan Yesus, apa tujuan Yesus sebenarnya untuk orang muda? Tujuan Yesus untuk orang muda ini dalam firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah. Hal yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kami punya pengalaman banyak untuk membawa anak-anak yang tidak mampu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sering terjadi sesuatu dalam diri kami. Tidak saja terkadang nggak ada beras, habis dengan kondisi itu. Tetapi apa? Ya, karena kami sering katakan kepada anak-anak kami, orang Batak katakan tupado istri. Maksudnya apa yang saya katakan tupado istri? Anak saya selalu katakan itu kepada kami. Nanti Tuhan akan siapkan, gak usah takut. Karena kami selalu beritahukan kepada anak-anak kami seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan berkat itu. Dan anak-anak yang tinggal di rumah kami tidak pernah kekurangan satu apapun dalam kehidupan mereka. Dari segi apa kami, bisa saja terkadang bergumul mereka untuk uang kuliahnya. Kami bertelut berdoa, berkumpul untuk mereka supaya Tuhan memberikan
untuk menyelesaikan pendidikan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, inilah tujuan Yesus untuk orang muda ini. Jika engkau hendak sempurna, tujuannya untuk menyempurnakan orang muda ini. Jual segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ini satu kutipan daripada Ellen White katakan begini, saudara-saudara, Tuhan akan datang dan kita perlu mengerahkan segenap tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di hadapan kita. Saya mengimbau engkau untuk menyerahkan dirimu sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan itu. Kristus menyerahkan waktunya, Kristus menyerahkan jiwanya, Kristus menyerahkan kekuatannya, Kristus bekerja demi keuntungan dan berkat bagi umat manusia. Sepanjang hari diabdikan pekerjaan. Dalam pelayanan Injil halaman 100, sambungan yang dari atas tadi, sepanjang malam digunakan untuk berdoa, supaya ia dapat dikuatkan untuk menghadapi musuh dan dibentengi untuk menolong mereka yang datang kepadanya mencari kelegaan. Sebagaimana kita menyusuri satu sungai, sungai yang mengalir terus oleh jalur hijau, yang dihasilkan begitulah Kristus dapat dilihat dalam tindakan kemurahan, menandai jalannya pada setiap langkah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada sabat ini firman Tuhan katakan kepada kita bagaimana kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam buku yang sama pelayanan Injil halaman 98, dikatakan begini, mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran dan kuasa rohani yang baru. Mereka menyerahkan tubuh dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima kuasa jasmani, pikiran dan kuasa rohani yang baru. Dapatkah menerima kuasa rohani yang baru setiap hari dalam kehidupan kita? Bahkan dikatakan persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengarahkan napas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kedekatan mereka. Dan bahkan dan setiap penyempurnaan sikap ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap dengan Dia, dan dalam kelemahan manusia mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Allah akan menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Kepada orang muda ini dikatakan bagikan hartamu, tetapi akan terjadi. Dia meninggalkan Yesus, tetapi di atas dia menuruti semua perintah. Satu hal kecil yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada sahabat yang suci ini, terima kasih kepada Ibu Gebedeus yang telah membacakan ayat ini. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Bagian yang kedua, mari kita lihat di Kisah 2:41 sampai 40. Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan rohani jemaat? Ini dimulai daripada menerima perkataan atau menerima firman itu. Kemudian mereka bertekun. Yang perlu di dalam pertumbuhan rohani jemaat, boleh kita 4D yang perlu diperhatikan: bertekun, bersekutu, berkumpul, dan berdoa. Apa yang dikatakan dalam buku Al-Fatihah 3 jilid 7 halaman 42, setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat supaya mereka boleh mencapai lebih tinggi dan tetap lebih tinggi kepada kesempurnaan ilahi.
setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat. Jadi mulailah penerimaan firman itu. Saya terkadang merasa sedih dengan keadaan kita di jemaat yang kalau kami memperhatikan di malam Vesper, di Rabu malam masih banyak orang yang hadir. Malam Vesper ini menjadi pergumulan kami, ini menjadi dua kali. Coba kita perhatikan, di malam Vesper itu, ya seperti tadi malam, kalau saya katakan pendeta muda Arnold ini seperti Mamuro. Musim burung. Harus apa? Mohon masuk ke care group, mohon masuk ke care group. Dari mulai masuk Jum sampai kepada apa? Sampai nggak tahu, mungkin dia udah ikut masuk ke kelompok mana, saya nggak mengerti. Tetapi apa yang harus kita lihat? Bagaimana kita mau bertumbuh di dalam kerohanian kita. Yang di atas bagaimana tingkat pertumbuhan rohani kita secara pribadi. Bagaimana tingkat pertumbuhan rohani jemaat. Keinginan kami supaya kita bertumbuh untuk pertumbuhan rohani jemaat. Bagaimana kita bertekun, bersekutu, berkumpul macam 4B ini bertekun, bersekutu, berkumpul dan berkumpul. Dan apa perkembangannya? Perkembangannya mengadakan banyak mujizat dan tanda. Menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Menjual harta miliknya, kemudian membagi. Kaya itu bagikan hartamu, tetapi dia tidak mau membagikan harta. Tetapi pada zaman rasul-rasul disuruh mereka untuk membagikan harta miliknya, untuk membagikan kepada semua orang, bahkan menjual hartanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada sahabat yang suci ini, itulah perkembangannya. Kalau kita sudah menerima perkataan itu, kemudian kita bertekun, bersekutu dan berkumpul. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 42 kerja yang terlemah sekalipun dengan melatih iman kepada Allah, belajar memperbaiki kuasa-kuasa yang dipercayakan dan disucikan, murni, bersih dan mulia. Sebagaimana dalam kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk dari Roh Kudus, mereka memperoleh kepenuhan Allah dan dibentuk menurut rupa Allah. Bagaimana dengan kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk diri kepada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah pertumbuhan rohani. Lihat di situ, begitu mereka bertekun, apa yang terjadi? Mereka akan berkumpul dengan sehati tiap hari dalam bait suci. Berkumpul tadi berkumpul hanya di dalam rumah, tetapi ini berkumpul di dalam bait suci. Kemudian ini berkumpul memecahkan roti. Kemudian mereka secara bergilir makan bersama-sama. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alfa dan Omega jilid 7 halaman 42 katakan, bila perkara kecil menguasai perhatian, kuasa ilahi yang perlu bagi pertumbuhan dan kemakmuran sidang, dan yang akan mengeluarkan segala berkat yang lain dalam usahanya, meskipun berkekurangan akan menerima kelimpahan yang tak terbatas. Bila perkara kecil menguasai perhatian kita untuk pertumbuhan dan kemakmuran sidang, akan mengeluarkan segala berkat yang lain dalam usahanya, meskipun berkekurangan akan menerima kelimpahan yang tak terbatas. Apakah kita mau bertumbuh untuk kemakmuran sidang kita, supaya Tuhan mengeluarkan berkat itu? Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 47, dari pagi ke pagi, sementara utusan Injil turut di hadapan Tuhan dan memperbarui perjanjian mereka kepadanya, ia mengaruniakan kepada mereka hadirat Rohnya dengan kuasa membaharui, menyucikan sementara mereka maju dalam kewajiban setiap hari. Mereka mempunyai jaminan bahwa wakil yang tidak kelihatan,
yaitu Roh Kudus menyanggupkan mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyanggupkan kita untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan? Saya akan bagikan ini kepada kita pada sahabat ini. Setiap pekerja yang akan mengikuti teladan Kristus akan disediakan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada sidangnya untuk masa penuaian di dunia. Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan disediakan dan menerima untuk menerima dan menggunakan kuasa itu. Tetapi apakah kita sudah bertekun dalam kehidupan kita? Lebih dekat orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan kuasa pula telah mereka menyaksikan penebus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Dalam hati kita lebih dekat kepada Tuhan, orang-orang percaya berjalan dengan Allah, maka kuasa itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang dilakukan oleh orang muda ini, kalau kita baca di dalam ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-19, apa yang dikatakan di sana kepada kita? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku dalam ayat 17 tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tadi. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang muda ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua telah kulakukan. Dan bahkan dikatakan, apakah kita telah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang muda ini? Dan ini adalah yang terbaik yang dia tahu dari kebenaran firman Tuhan, tetapi masih banyak hal yang belum kita lakukan. Termasuk orang muda ini untuk diminta membagikan hartanya untuk orang lain. Maksud Yesus adalah supaya orang muda ini sempurna. Ini tujuan daripada Yesus, dan untuk memperoleh keselamatan demi kepentingan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Yesus adalah dia selalu menyempurnakan hidup kita dengan cara kita sendiri. Ada usaha yang kita lakukan untuk menyempurnakan kehidupan kita, supaya kita dapat memperoleh keadaan yang diberikan oleh Tuhan. Kristus memberi orang ini satu ujian. Dia memanggil dia untuk memiliki harta antara surga dan kebesaran dunia. Harta surga sudah dipastikan kepadanya jikalau ia mau mengikuti. Tetapi dirinya sendiri harus diserahkan. Kemauannya harus diberikan untuk dikendalikan oleh Kristus. Kesucian Allah ditawarkan kepada pembunuh muda itu, yang mendapat kesempatan untuk menjadi seorang anak Allah serta menjadikan ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Terhadap harta surga, tetapi ia harus memikul salib dan mengikut juru selamat dengan jalan penyamaran. Ini yang diminta oleh Tuhan kepada orang muda ini, supaya dia datang dengan jalan penyangkalan diri. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir. Kita, Allah menginginkan supaya kita memiliki prinsip manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan Tuhan. Sudahkah kita bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita? Sama seperti orang muda ini melakukan hal itu dalam hidup kita. Dan bagian yang selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh jemaat yang dilakukan? Dimulai dari menerima perkataan itu, bertekun, berkumpul, bersekutu, bertekun, berkumpul, akhirnya bertambah. Bagaimana mereka bertekun, kemudian berkumpul di bait Allah, berkumpul memecahkan roti, kemudian Tuhan menambahkan. Tetapi syaratnya apa? Kegembiraan dan apa? Dan tulus. Inilah yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Roma 3 ayat 4 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan diri. Makanya disebut murid-murid ini bertekun
dan ditimbulkanlah tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Karena inilah ujian iman kita. Dan biarlah kita bertekun. Biarlah ketekunan kita itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, makanya diminta untuk bertekun. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat yang dilakukan. Yakobus 4:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Orang yang bertekun disebut berbahagia. Dan telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kalau kita perhatikan Tuhan yang mana yang kita sudah mendapatkan dalam Bapak kita banyak pertanyaan. Tuhan secara pribadi, secara jemaat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuhlah dalam penghasilan dunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita bertumbuh secara pribadi, walaupun kita sudah tahu kebenaran itu sama seperti orang muda ini. Tetapi dia ada kecil yang dia tidak lakukan, akhirnya dia tidak akan mendapat kesempurnaan itu akan kita dapatkan bila mana kita bertekun, berkumpul, berdoa bersama-sama, dan Tuhan akan menambahkan jumlah kemenangan. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Simelango yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita semua pada siang Sabat ini. Kiranya firman Tuhan tadi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, agar kita boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan. Saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita dengan menyanyi di dalam lagu Sion, edisi lengkap nomor 287, Satu Saja Ku Ingini, dan doa berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sion nomor 287, Satu Saja Ku Ingini. Satu saja ku ingini daripadamu ya Tuhan, hai Putra suci, ku mohon Tuhan sucikan, oh Tuhan sucikan aku oleh kuasa Roh Allah. Kiranya kesalahanku Engkau hapuskan ya Bapa. Ku percaya akan Kau daripada ya Yesus, tetapi yang lebih kekal ialah hati yang kudus, oh Tuhan Yesus.
hatiku jaga jalanku dan menahankan pikiran. Sia-sia upayaku, sucikan aku ya Tuhan. Oh Tuhan, sucikan aku oleh kuasa Roh Allah. Kiranya kesalahanku Engkau hapuskan ya Bapa. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada Sabat yang suci ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan melalui pertumbuhan rohani kami akan tingkatkan, bila mana kami menyadari seperti orang muda ini, orang muda yang kaya ini. Ia mengatakan bahwa saya menuruti segala perintah. Saja kami melakukan hal yang demikian dalam hidup kami. Seolah-olah kami tidak pernah kekurangan. Tetapi biarlah Tuhan tunjukkan di dalam iman kami kesempurnaan kami, supaya kami dapat bertumbuh rohani kami hari demi hari, bila mana kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Maka kami akan memperoleh Kristus yang boleh kami bawa di dalam iman kami bersama-sama. Bila mana hamba-Mu akan memberikan berkat kepada kami pada saat ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan, sebelum berkat-Mu turun ke atas kami masing-masing dan beri kami kuasa supaya tiba di rumah kami masing-masing dengan berkat kasih karunia Tuhan, melalui pertumbuhan rohani kami secara pribadi, pertumbuhan rohani kami secara umat Tuhan. Tuhan, bila mana kami tidak setia pada waktu yang lalu, ajar kami Tuhan untuk lebih setia datang kepada-Mu. Angkat tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah hati kami dengan perubahan bersama dengan Tuhan. Hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Bila mana kami mengerjakan pekerjaan kami, berkat-Mu menjadi bagian kami. Apapun yang kami kerjakan, berkat kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kami. Dan Tuhan akan datang di setiap rumah kami. Tangan hamba-Mu, tangan yang penuh akan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita memiliki pengharapan, menyambut Engkau ya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya kerajaan. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Ucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada ibadah virtual pada siang Sabat ini, dan kami mengundang kita semua boleh hadir kembali pada acara Sabat yang akan datang.
Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.